Shalom dan salam damai kepada saudara-saudara yang terkasih. Syukur dan puji Tuhan, kita boleh dapat bersama-sama lagi dalam perkongsian khas yang akan disampaikan oleh Brother Jika. Jadi mari kita ambil kesempatan pada hari ini untuk kita bersama-sama untuk mendengarkan mengenai Roh Kudus. Dan selepas ini kita ada lagu, dan lagu itu adalah sebagai persiapan kita untuk masuk ke dalam sesi selepas ini. Jadi mari kita membuat persiapan pribadi kita ambil tempat ataupun yang lebih selesa agar kita dapat lebih fokus untuk mendengarkan sesi ini. Be here with your presence.
Shalom dan salam damai kepada saudara sekalian yang tetap bersama dengan kami pada saat ini. Sekali lagi kita masuk dalam renungan dan hari ini kita akan bercerita tentang satu tajuk, saya rasa satu tajuk yang begitu penting di dalam bagi seorang Kristen dalam Katolik ataupun denominasi sekalipun, yaitu menerima Roh Kudus. Jadi saudara terkasih, perkongsian ini adalah sebahagian daripada sambungan daripada, kalau masih ingat, pada beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan tentang mendengar suara Allah ataupun mendengar suara Roh Kudus itu. Jadi hari ini adalah sambungan daripada itu dan semoga kita dapat bersama-sama dalam sesi ini. Jadi saudara yang terkasih, untuk sesi ini, kalau kita mendengar tentang siapakah Roh Kudus itu, apa yang Roh Kudus boleh buat, saya rasa dia masih berada di luar. Jadi untuk sesi malam ini, ada baiknya kalau kita dapat praktikkan sekali macam mana agak-agak rasanya menerima Roh Kudus itu. Jadi untuk sesi ini saya pecahkan kepada 3 bahagian. Yaitu pertama, saya ingin mengintroducekan kepada Anda siapakah Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita, apa yang dia boleh lakukan. Kemudian kita akan bercerita persiapan. Apakah persiapan untuk kita mau menerima Roh Kudus itu? Dan di sesi yang ketiga itu kita akan pergi kepada mendoakan. Kita sama-sama berdoa agar kita benar-benar dapat merasakan kehadiran Roh Kudus itu. Jadi saudara terkasih, supaya Anda dapat bersama-sama dengan saya dalam sesi ini, saya syorkan kalau ada 2-3 orang yang berada di sana yang sedang melihat, atau 3 orang, nanti ketika sesi doa itu kita akan coba untuk mau saling mendoakan, untuk mau menumpangkan tangan. Jadi kepada Anda, sekiranya Anda hanya seorang saja pada saat ini, saya berharap nanti Anda putarkan kembali video ini, dan ketika Anda memutarkan untuk kedua kali itu, bawa 1-2 atau kawan dan buat sesi berdoa, mendengar perkongsian ini, dan kemudian terus mempraktikkannya supaya Anda dapat merasakan. Kepada mereka yang sudah pernah ikut seminar hidup baru ataupun karunia Roh Kudus, anggaplah ini sebagai satu refleksi kembali untuk mau mempraktikkan kembali karunia ataupun teknik yang Anda sudah pernah rasakan dalam seminar hidup baru itu, ataupun sebenarnya tidak salah untuk terus mau berelasi dengan Roh Kudus itu setiap hari dalam kehidupan kita, untuk saling menumpang tangan, untuk saling mendoakan. Jadi saudara terkasih, mari kita terus masuk dalam sesi ini. Saudara terkasih, Roh Kudus ini sudah ada sejak sebelum dunia ada. Kalau kita pergi di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu mengatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dikatakan begitu. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam di Kejadian itu, saudara yang terkasih, berfirmanlah Allah, jadilah terang, dan terang itu terjadi. Dan dia teruskan di sana, dan dikatakan kemudian langit dan bumi itu belum ada, tetapi Tuhan itu sudah ada. Tetapi menurut Englishnya, saudara yang terkasih, dalam Kisah Para Rasul di Kejadian 1 itu ialah heaven and earth. Dia mengatakan bukan langit dan bumi, tetapi heaven and earth itu belum ada, Tuhan sudah ada. Jadi saudara yang terkasih, Roh Allah itu
sebenarnya lebih besar daripada surga itu sendiri. Dialah pemilik surga itu. Kenapa? Karena dia adalah roh Allah itu. Dia adalah, roh Allah ini juga adalah yang awal, yang ada sekarang, dan yang tak akan berubah untuk selamanya. Jadi yang terkasih, ketika Yesus turun ke dunia ini pada 2000 tahun yang lalu, dia mengatakan kepada para muridnya di dalam Matius 28 ayat 18 hingga 20. Dia mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Jadi saudara terkasih, secara tidak langsung Yesus mengatakan rupa-rupanya Tuhan yang kita sembah ini, dia mempunyai 3 pribadi. Itulah dikatakan Tritunggal. Pribadi yang Allah yang satu itu, dia mempunyai 3 pribadi. Dia ada rohnya, dan kemudian ketika dia membuat keputusan untuk turun ke dunia sebagai pribadi Yesus itu, dia istiharkan dirinya supaya mudah bagi kita untuk memahami. Dia katakan, itu pribadi saya anak, yang saya ini Bapak yang di atas ini, dan Roh Kudus itu adalah roh yang sebenarnya roh saya dan juga roh Yesus itu sama itu. Jadi itulah sebab dalam setiap kali dalam gereja itu kita akan buat tanda salib atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Putra itu seperti kita tahu dia adalah Yesus. Jadi secara tidak langsung saudara yang terkasih, Roh Kudus itu adalah sama derajatnya dengan Allah Bapa itu, sama derajatnya dengan Allah Yesus itu. Jadi Roh Kudus itu, Bapa itu, ada orang bertanya kepada saya, kenapa tidak Bapak saja yang turun? Kenapa perlu Roh Kudus? Kenapa Yesus tidak balik turun saja selepas dia naik di surga? Kalau menurut Alkitab nanti Yesus akan turun juga, tapi dia turun pada pada ketika di penghujung dunia ini kita tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Dia katakan Tuhan akan datang untuk ada oleh Yesus. Jadi yang terkasih, selalunya banyak orang mengatakan saya berjumpa Yesus, Yesus datang kepada saya. Ya, itu memang Yesus. Tetapi menurut Alkitab itu, apabila Roh Kudus itu datang, dia juga boleh menunjukkan keberadaan dia seperti Yesus yang fisikal itu. Tetapi saudara yang terkasih, kenapa Yesus yang sudah dimuliakan itu tidak boleh sembarangan turun lagi ke dunia ini? Karena kuasanya yang dia miliki itu sekarang ini sama dengan Bapa. Dan apabila kuasanya sama dengan Bapa, kalau kita baca di dalam awal Wahyu, ketika Yohanes dilawat oleh Yesus yang original, yang turun itu, Yohanes mengatakan saya seperti mati adanya. Jadi begitu, kan aura Tuhan itu sudah terlampau kuat, Yesus yang sudah dimuliakan itu terlampau kuat sehingga kan menyebabkan kita boleh jadi mati disebabkan oleh kemuliaannya. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul itu, ketika Paulus berjumpa dengan Yesus yang original, dia buta, tidak boleh berjalan 3 hari, tidak boleh makan 3 hari, saudara yang terkasih. Itu keadaannya ketika Paulus dipanggil. Jadi saudara yang terkasih, boleh jadi yang selalunya melewat kehendak itu adalah Roh Kudus. Dan kenapa Roh Kudus itu? Karena Roh Kudus itu adalah kuasa Allah yang lembut, yang boleh diterima oleh manusia. Jadi cukuplah saya rasa itu untuk kita kupaskan, karena kalau kita mau membezakan 3 pribadi itu harus kita pergi kepada satu perkongsian yang lain lagi. Cuma saja Paulus mengatakan dalam Efesus 1 ayat 14 itu,
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara terkasih, di dunia ini kita mau ada satu garansi bahwa kita ini anak Tuhan. Kita ini milik kepada sesuatu. Contohnya kalau kita memiliki tanah, garansi dia itu adalah garan. Itulah garansi dia bahwa itu milik kita. Tapi ini garansi yang Tuhan bagi ini, dia secara rohani, dia mengatakan garansi sama ada engkau, Tuhan menyertai engkau ataupun tidak, ialah engkau akan merasakan kehadiran Roh Kudus. Jadi saudara terkasih, itulah jaminan kita. Dan di dalam doa Korintus 1 ayat 22 mengatakan, memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi yang terkasih, di dalam Matius 28 ayat 18-20 itu mengatakan baptis dengan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Selepas kita dibaptis sedang terkasih, Roh Kudus itu secara tidak langsung kita sekarang sudah dikenal oleh Roh Kudus itu. Kau pindah di mana-mana kah, kau bilang saya bukan Kristen lagi kah, apakah pindah agama kah? Tetapi Tuhan mengatakan itu cop dia, meterai dia. Meterai ini adalah cop, seal. Sudah cop tidak tahu di mana, tapi dia cop di badan kita dan dia mengenal kita. Itulah sebab kalau kita pergi keluar agama di mana-mana, kemudian kita kembali menjadi seorang Kristen, specifically Kristen Katolik itu, Anda tidak perlu lagi melalui pembaptisan, ikut lagi ritual, tidak perlu. Hanya pergi mengaku kepada Father, lepas itu declare, buat itu aku percaya, doakan aku percaya itu, dan minggu hadapan sudah boleh pergi menyambut balik saudara yang terkasih. Sebab, kenapa? Sebab meterai itu sudah ada, hanya dibaharui saja. Jadi saudara yang terkasih, begitulah Roh Kudus itu sebagai jaminan kita. Kalau kita mau kembangkan lebih baik, tapi bagus saya masuk kepada, adakah Anda layak? Adakah saya layak? Atau siapakah yang layak untuk menerima Roh Kudus itu? Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 hingga 20, sekali lagi Paulus mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi saudara terkasih, once we are baptized in the name of Father, Son and Holy Spirit, we are now sebagai satu bait Allah itu. Jadi maksudnya kalau kita ini rumah Allah, kita ini bait Roh Kudus, adalah satu yang normal bagi kita untuk dapat merasakan kehadiran Dia. Nah, tapi kenapa saudara yang terkasih, sehingga pada saat ini mungkin Anda sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, malah sudah melayani bertahun-tahun, tetapi Anda tidak pernah merasakan sentuhan suara Roh Kudus itu dalam kehidupan Anda. Jadi saudara yang terkasih, inilah yang kenapa kita harus ingatkan kembali. Bukan bermaksud apabila saya berkongsi ini Roh Kudus itu tidak ada dalam kehidupan Anda, tetapi mungkin karena Anda tidak realize dan engkau tidak mengaktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupan Anda, sehingga kan Anda tidak dapat merasakan. Jadi dia terpendam. Nah, jadi saudara terkasih, kita masuk lagi dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 45 hingga 47. Ini adalah satu cerita ketika ini Petrus dipanggil ke rumah Cornelius. Rumah Cornelius ini seorang Romawi. Dan ketika dia dipanggil sana, dia diminta untuk menyampaikan satu, karena kenapa? Ketika ini Cornelius telah bermimpi, dan dalam mimpi itu mengatakan, engkau panggil Petrus pergi ke sini karena ada dia satu dia mau kasih tahu kau. Nah, seperti begitu. Jadi akhirnya dipanggil, dan ketika ini Petrus sedang menceritakan tentang berceramah atau berkongsi tentang Yesus, kasih tahu mereka kepada Yesus.
Dan ketika dia sedang memberikan ceramahnya itu ataupun perkongsiannya itu tentang Yesus di dalam kisah para rasul itu, tiba-tiba hal ini terjadi. Mari kita bacakan. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi saudara yang terkasih, di dalam ketika zaman para rasul itu, sebenarnya sebelum kisah ini terjadi, Petrus sendiri pun ada satu mentality bahwa dia pikir bahwa Roh Kudus ini hanya untuk orang Ibrani saja, untuk orang Israel saja. Tetapi oleh karena dia sudah ada mimpi dia supaya dia ikut itu pergi kepada rumah penulis itu, jadi dia dengan menceritakan kepada mereka tentang Yesus. Tetapi kalau kita tengok firman ayat ini, sebenarnya Petrus dan juga rombongannya sebenarnya tidak ada intention pun untuk mau mendoakan mereka. Tetapi itulah sebab mengatakan mereka itu, dikatakan semua orang yang percaya dari golongan bersunat. Maksud golongan bersunat itu adalah orang Israel itu, saudara yang terkasih. Yang menyertai Petrus tercengang-cengang, terkejut. Wow, rupa-rupanya bangsa lain pun boleh dapat karunia Roh Kudus juga. Lebih kurang begitu. Jadi akhirnya baru dia kasih tahu di orang, kalau dia punya kawan-kawan, dia bilang, ada lagi kayak yang boleh menghalang kita untuk baptis di orang menjadi Kristen, sedangkan mereka dapat berbahasa roh seperti kita. Jadi saudara yang terkasih, hari ini saya mau declare, karena ada sepanjang saya melayani dalam pembaharuan karismatik Katolik ini, ada beberapa orang yang mengatakan dia tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus dia tidak pernah merasakan karunia Roh Kudus itu. Ada juga yang sebenarnya sudah melayani bertahun-tahun, tetapi ada kesaksian seperti ini. Dia mengatakan, biarlah saya melayani saja di gereja ini, tidak perlulah Roh Kudus itu dengan saya, cukuplah saya melayani di gereja ini. Jadi saudara yang terkasih, bagi saya tidak salah itu, tidak salah, boleh saja. Sebab sama ada kau mau ataupun tidak, itu kalau Anda sudah dibaptis, Anda melayani dalam gereja, Roh Kudus itu tetap sudah ada dalam dirimu, mau atau tidak. Cuma saja apabila Anda berkata seperti itu, dia akan menjadi terpendam. Jadi Anda sepertinya akan menjadi seperti seorang Kristen yang tidak lengkap. Masuk surga atau tidak? Iya, kalau Anda sudah ikut aturan gerejanya, sudah ikut sembayangnya, tidak melakukan dosa lagi, pergi pengakuan, ikut sakramen-sakramen, tetap masuk surga. Tetapi mungkin saja kekristenan itu akan menjadi Kristen yang kaku, yang tidak gembira, yang cepat patah hati sekiranya ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang terkasih, mari kita pergi kepada yang lain lagi. Hubungan Roh Kudus dengan kita, banyaklah hubungan dia ini, tapi saya ambil beberapa garis besar saja yang biasa terjadi dalam kehidupan ini. Satu, yaitu untuk mengejar kita. Dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi itulah saya katakan tadi, saudara yang terkasih, kalau kita melayani di gereja ini atau menjadi seorang Kristen, tapi Anda tidak mau berelasi dengan Roh Kudus itu, nanti tidak ada penghiburmu. Ya, sebab dikatakan sini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus itu, dia akan menghibur ketika Anda sedih, ketika Anda dicerca dalam pelayanan, ketika Anda merasa tidak ada lagi harapan di dunia ini. Roh Kudus itu yang akan menghibur ke Anda bahwa masih ada harapan. Dan dikatakan di sana, dia akan mengajarkan sesuatu kepadamu. Dia
dalam pengalaman saya, tidaklah pula dia mengajar dengan berbisik di telinga itu, tetapi ketika Anda sedang contohnya ingin membuat keputusan yang besar dalam hidupmu, Anda kebuntuan jalan untuk mau melakukan sesuatu hal yang besar dalam kehidupanmu, ketika Anda mengizinkan Roh Kudus untuk berbicara, tiba-tiba Anda akan dapat satu inspirasi, jalan terbuka, satu keputusan pasti yang diberikan Roh Kudus itu. Selalunya dia akan berbentuk seperti itu. Yang seterusnya di dalam Yohanes 16 ayat 13 itu, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus ini dia memang ingin mau berbicara kepada kita. Jadi tadi saya katakan Roh Kudus itu menghibur dan dia mau mengajar kita, tetapi juga dia mau berbicara dengan kita. Dan dia mau kasih tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mungkin hal itu tidaklah besar bagi orang lain, tetapi mungkin hal itu besar bagimu, untuk keluargamu, untuk keturunanmu, ataupun untuk satu komunitimu, saudara yang terkasih. Jadi kita mendengar dalam buat keputusan itu. Dan dikatakan di sana, yang dia sampaikan itu kebenaran. Jadi dia akan memberikan jalan yang benar bagi kita apabila kita mendengar dia. Dan dalam 1 Korintus bab 6 ayat 17 juga mengatakan, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jadi ini lagi satu konfirmasi kepada kita bahwa sebenarnya Roh Kudus itu tidak pernah mau berpisah dengan kita. Kita boleh saja mau berpisah dengan dia, tetapi Tuhan, Roh Kudus itu, walaupun Anda bilang, saya tidak perlulah Roh Kudus kehidupan ini, tapi Anda menjadi Kristen, saudara yang terkasih, dia sudah ada. Jadi alangkah baiknya kalau dia sudah ada, bukan dibayar pun, saudara yang terkasih, alangkah baiknya kalau kita berrelasi dengan dia. Jadikan dia kawan, jadikan dia sebagai memuliakan dia, menyembah dia, berbicara dia setiap hari. Jadi saudara yang terkasih, seterusnya di dalam Galatia 5 ayat 25 mengatakan, jikalau hidup kita oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan itu memang ingin supaya kita mau dipimpin oleh dia. Jadi saudara yang terkasih, kalau memangnya Roh Kudus itu sama ada Anda mau ataupun tidak, dia akan ada di dalam diri kita. Alangkah baiknya kalau kita betul-betul berrelasi dengan dia, sehingga kan kita dapat menjadikan dia kawan, menjadikan dia sebagai memuliakan dia, menyembah dia, dan juga seterusnya memimpin kita dalam kehidupan kita. Jadi saya terkasih, saya mau ambil satu contoh dalam Alkitab, bagaimana agak-agaknya kita mau berkomunikasi dengan Roh Kudus itu. Kalau kita tengok di dalam 1 Samuel 3, dalam perjanjian lama, Samuel 3 bab 10 hingga 11. Dikatakan di sana, lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Jadi yang terkasih, Samuel ini masih budak, masih remaja, masih budak lagi. Tetapi yang terjadi ketika Tuhan memanggil dia Samuel, Samuel, ini adalah panggilan dia yang sudah keempat. Untuk panggilan yang pertama, apabila dia mendengar suara berbicara Samuel, Samuel, dia berlari mendapatkan bapak angkatnya Eli dan bertanya, Bapak, adakah engkau memanggil saya? Dan Eli mengatakan, tidak. Pergilah balik tidur. Kedua kali lagi dia
dia dipanggil lagi, Tuhan memanggil dia Samuel, Samuel. Dia berlari lagi kepada bapak angkatnya itu, Eli. Tetapi Eli tetap mengatakan tidak, pergilah balik tidur. Ketika Samuel balik untuk ketiga kali, dipanggil oleh Tuhan untuk ketiga kali, Samuel datang lagi kepada bapak angkatnya itu, Eli, dan mengatakan, Bapak memanggil saya. Akhirnya Samuel mengerti, Eli mengerti bahwa yang memanggil dia itu adalah Tuhan. Jadi Eli mengatakan, nanti kalau kau dengar lagi suara memanggilmu Samuel, Samuel, jawablah macam ini. Ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengarkan. Jadi ketika dia dengar untuk keempat kali, Samuel, Samuel, maka kemudian Samuel mengatakan, berbicaralah sebab hambamu mendengarkan. Dan mulai daripada hari itu sudah terkasih, kalau kita baca Samuel 1 ini, Samuel 2, kita akan dapat tahu bahwa Samuel adalah seorang nabi yang merupakan sungguh dekat dengan Tuhan, senang mendengar suara Tuhan, dan apapun keputusan dalam kehidupannya, dia akan berdasarkan kepada apa yang dia dengar daripada Tuhan itu. Jadi saudara terkasih, apa yang saya mau sampaikan di sini ialah bahwa untuk mau mendengar suara Tuhan itu ataupun mau mengerti suara Roh Kudus itu, bukanlah bilang terus kita akan dapat mengerti, paham dia on the spot. Memang ada yang sudah terlatih rohaninya, sekali dengar dia dapat mengerti. Tapi untuk Samuel dia ambil 4 kali. Jadi saudara terkasih, kita buat satu masa untuk selalu berrelasi dengan dia. Seterusnya kita harus menguji pula pernyataan Roh Kudus itu, karena kita belum mengerti sama seperti Samuel ini. Jadi maksudnya kita tidak pasti sama ada yang kita inspirasi yang kita terima itu, penglihatan yang kita tengok itu, ataupun suara daripada hati yang kita dengar itu dari Tuhan ataupun tidak. Jadi cara untuk menguji penyertaan Roh Kudus itu adalah di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 24 ini. Dikatakan di sini, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Dikatakan di sana tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Barang siapa menjadi milik Yesus, milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi setiap kali Anda mendengar suara, dan tidak pasti itu sama ada suara daripada Roh Kudus ataupun suara daripada roh-roh yang lain, ataupun daripada jiwa kita sendiri. Salah satu untuk tes dia ialah, adakah kasih di sana? Ketika Anda mendengar suara itu, adakah kasih? Adakah sukacita di sana? Adakah damai sejahtera? Adakah kesabaran di sana? Adakah kemurahan? Adakah unsur-unsur kebaikan di sana? Adakah kesetiaan di sana? Adakah kelemah lembutan di sana? Atau ada unsur penguasaan diri? Jadi saudara yang terkasih, sekiranya Anda mendengar satu suara tetapi menyebabkan Anda menjadi seorang pemarah, geram, seperti itu adalah satu aras bahwa itu bukan daripada Tuhan. Itu boleh jadi daripada roh yang lain, yang bukan daripada Tuhan. Jadi dia harus kasih lemah lembut, dan ketika Anda menerima dia, Anda pula dapat menyampaikannya dengan cara yang begitu lembut sekali. Jadi hari ini, nanti kalau ada masa, kita akan masuk dalam sesi karunia Roh Kudus ini. Tetapi untuk kali ini saya tidak akan mengupas. Saya hanya list down saja di dalam 1 Korintus 12, 7 hingga 10. Kita akan melihat bahwa selain daripada kita dapat mendengar suara Tuhan, selain daripada kita boleh berbicara dengan dia, selain daripada kita boleh berkomunikasi dengan dia, Tuhan juga memberikan kita banyak karunia. Dalam spesifiknya karunia untuk digunakan dan melayani,
ada 9, sebenarnya lebih, tetapi untuk hari ini dalam firman ini, dalam karunia Roh Kudus 1 Korintus 12, 7 hingga 10 ini, karunia pertama itu adalah karunia hikmat. Hikmat ini maksud dia ketika Anda tidak ada jalan penyelesaian, akhirnya Anda mendapat satu sabda pengetahuan atau karunia hikmat sehingga akan Anda menemui jalan. Karunia pengetahuan, ketika Anda tidak tahu, Anda berdoa, bertanya kepada Roh Kudus, akhirnya Anda mengetahui bahwa di sana itu ada apa masalah, ada apa yang harus diselesaikan di sana. Karunia iman itu adalah ketika Anda menghadapi satu cabaran, ataupun iman untuk melayani, iman untuk mau melangkah dalam pelayanan, Anda akan diberikan satu kekuatan untuk mau melangkah, dan kekuatan itu Anda sendiri mungkin merasakan, saya tidak pernah menjangka yang saya berada di sini. Kalau bukan karena daripada kekuatan Tuhan yang mengatur saya. Itu adalah antara contoh karunia iman. Dan selain daripada itu juga ada karunia penyembuhan. Karunia penyembuhan ini menyebabkan kita ketika kita mendoakan orang itu akan sembuh. Dan karunia mukjizat ini yang tiada menjadi ada. Contohnya kalau di dalam Alkitab itu daripada roti dan juga ikan yang sedikit itu, akhirnya selepas didoakan dia menjadi banyak. Contohnya daripada air itu menjadi wine, itu adalah mukjizat. Banyak lagi lah yang lain. Karunia nubuat ini saudara terkasih, ketika Anda berdoa dalam satu sesi itu, ataupun tiba-tiba Anda melihat satu keberadaan di hadapan masa, belum terjadi, dia akan terjadi di masa hadapan, tetapi Anda sudah melihat dia. Sehingga kan Anda dapat membuat satu tindakan yang sekarang ini, sehingga kan tidak terjadi tidak terjadi yang buruk, ataupun akan terjadi sesuatu yang baik pada masa depan. Karunia membeda-bedakan roh ini adalah juga sama seperti tadi dalam Galatia bab 5 ayat 23 itu, yaitu ada kasih, ada damai, ada sejahtera. Tetapi karunia membeda-bedakan roh ini secara tidak langsung ketika Anda melayani orang, ketika Anda tidak pasti apa keberadaannya dan Anda berdoa, akhirnya Anda tahu bahwa sama ada yang Anda layani itu sedang dirasuk oleh kuasa kegelapan, ataupun sedang stres, ataupun ada yang sedang kecewa, ataupun sedang putus cinta, ataupun apa keberadaannya. Dan siapa yang menyebabkan itu adalah Roh Kudus itu sudah yang terkasih. Dan karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh ini kalau di dalam bahasa roh itu adalah satu doa yang kadang-kadang kita paham, kadang-kadang tidak paham. Jadi saudara yang terkasih, kalau ada satu tadi itu yang di dalam ketika si Kisah Para Rasul itu, ketika Paulus dipanggil untuk kepada rumah Kornelius itu, dan tiba-tiba di orang berbahasa roh itu, bahasa roh itu adalah seperti yang tidak dipahami. Tetapi kalau di dalam dua Kisah Para Rasul itu, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi pertama kali, dikatakan karunia bahasa roh itu dipahami. Jadi saudara yang terkasih, itulah kadang-kadang kalau yang selalu berurusan dengan Roh Kudus ini, kadang-kadang dia akan dapat bahasa roh itu yang tidak dimengerti. Tetapi saudara yang terkasih, kebaikannya bahasa roh ini ialah apabila kita dapat bahasa roh ini, ketika kita mendoakan doa itu, sepertinya doa kita itu sampai kepada dia. Walaupun kadang-kadang yang mengucapkan atau yang melafazkan yang bahasa roh itu, doa-doa bahasa roh itu tidak sendiri paham apa maksud dia. Dan yang ke-9 itu karunia tafsiran. Karunia tafsiran ini adalah ada pula nanti kalau Anda minta supaya Anda boleh menafsir apa maksud bahasa roh yang tidak dipahami itu. Jadi kalau ada yang berbahasa roh itu, tiba-tiba ada yang akan dapat apa maksud dia. Nah, seperti itu yang terkasih. Jadi cukuplah itu. Kita pergi kepada persiapan menerima Roh Kudus itu. Pencurahan.
Kita tengok dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi asas pertama ialah harus ada pertobatan. Jadi saudara yang terkasih, ini adalah key point yang pertama. Jadi saudara yang terkasih, kalau keberadaan Anda masih ada sedikit mungkin hal yang Anda harus selesaikan dalam kehidupan Anda, saya minta Anda pada saat ini untuk refleksi diri Anda pada saat ini. Ambil keputusan saat ini juga. Mungkin hubungan Anda dengan istri Anda tidak berapa baik. Mungkin ada krisis rumah tangga Anda pada saat ini. Dan Anda sudah memikirkan banyak cara untuk menyelesaikannya. Tidak boleh selesai. Setiap kali Anda mau berdamai dengan istri, dia berakhir dengan mungkin satu pergaduhan, berakhir dengan satu marah, saling memarahi di antara satu dengan lain. Ambil saat ini untuk datang kepada Tuhan Roh Kudus, minta dan rendahkan dirimu, rendahkan hatimu, supaya nanti dalam sesi ini nanti Anda akan dapat merasakan karunia Roh Kudus itu dalam kehidupan Anda. Dalam Roma 14, 17 hingga 18, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi yang terkasih, sekarang ini periksa kembali. Adakah Anda melayani di dalam gereja itu karena Anda seorang yang mampu? Anda banyak masa, ada banyak free time. Tapi menurut Tuhan sepatutnya alasan untuk kita untuk mau datang kepada kerajaan Allah itu karena tentang soal bahwa itu adalah hal yang benar kita laksanakan, bahwa kita gembira ketika melaksanakan pekerjaan itu, dan ada sukacita kita ketika kita melaksanakan pelayanan kita dalam gereja ataupun dalam pekerjaan ataupun dalam keluarga kita. Jadi saudara yang terkasih, cek kembali sama ada murnikan kembali tujuan kita dalam datang kepada Roh Kudus ini, datang kepada Tuhan ini. Dan yang paling penting sekali saudara yang terkasih, dalam Yohanes 20 ayat 22, sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi saudara yang terkasih, dalam sesi ini, alasan kenapa kita tidak dapat merasakan Roh Kudus, mungkin karena sebenarnya kita sendiri tidak pernah menjemput dia. Kita tidak pernah mengatakan, Roh Kudus datanglah, saya mau memanggilmu pada saat ini. Mungkin tidak pernah Anda rasakan seperti itu. Tidak pernah buat. Jadi hari ini, sama Anda percaya ataupun tidak, buka hatimu, rasakan, dan nanti dalam sesi doa nanti jemput dia. Minta Roh Kudus itu datang kepadamu. Dan Lukas 11 ayat 13 juga mengatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara yang terkasih, Roh Kudus itu kadang-kadang kenapa orang tidak dapat menerima Roh Kudus itu? Satu, karena kalau kamu dengar balik ceramah dalam mendengar suara Allah itu adalah karena dia banyak kebimbangan lain. Selain daripada banyak kebimbangan, dan dia tidak yakin bahwa dia dapat mendengar. Jadi saudara yang terkasih, hari ini mintalah. Kadang-kadang juga ada dosa, ada alasan, saya belum lagi ready untuk menerima Roh Kudus karena saya lagi ada masih dosa-dosa begini-begini. Kalau begitu caranya salah saudara yang terkasih. Caranya sepatutnya begini saudara yang terkasih, kalau Anda seorang yang berdosa, masih mau berhenti daripada dosa-dosa yang besar itu tapi tidak boleh, jangan cakap begini, saya berhenti dulu daripada dosa-dosa ini, baru nanti saya datang kepada Tuhan. Salah.
Sepatutnya cara yang terbaik itu ialah, Tuhan, saya sekarang ini banyak dosa-dosa saya ini. Sekarang saya mau datang, jemput Roh Kudus-Mu datang kepada saya, sehingga kan saya dapat memutuskan semua dosa-dosa besar ini daripada kehidupan saya. Nah, jadi sepatutnya dia begitu. Jadi janganlah terlampau melihat kekuranganmu, tetapi lihatlah kepada karunia yang Tuhan akan berikan kepadamu secara percuma itu. Dalam Ibrani 3:7 ayat 8, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu percobaan di padang gurun. Jadi saya terkasih, satu lagi, mengeraskan hati. Begini, kenapa orang ini selalunya mengeraskan hati, tidak mau menerima Roh Kudus itu? Satu, biasanya ini akan dialami orang yang ada kebencian, marah, tidak mengampuni, saudara yang terkasih. Jadi dalam pengalaman saya, orang yang seperti ini memang susah untuk mau menerima urapan Roh Kudus itu. Jadi caranya ialah dia harus mengampuni orang itu. Itulah katakan tadi itu ada damai, sejahtera, kasih, sukacita itu, sabar, yang seperti dalam Galatia 23 hingga 25 itu. Jadi jangan keraskan hatimu. Kalau ada yang tiba-tiba Roh Kudus datang itu, mungkin dia akan kasih tahu kepada Anda, ampuni si anu, supaya saya dapat menguasai dirimu. Ampuni saja, enggak perlu dia. Kadang-kadang Anda keraskan hati. Jadi, dan seterusnya, dalam Kisah Para Rasul 19:6-7 itu, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka kira-kira 12 orang. Jadi saudara yang terkasih, kita ada satu sesi itu adalah kalau ditumpangkan tangan boleh dapat karunia Roh Kudus itu, terutama karunia berbahasa roh itu. Tetapi kalau kita tengok balik ketika Petrus dipanggil ke rumah Kornelius, belum ditumpangkan tangan sudah ada berbahasa roh. Jadi hari ini dalam online ini, mungkin tim saya tidak dapat menumpangkan tangan Anda, tetapi nanti saya minta Anda, kalau Anda pada saat ini ada 2 orang yang sedang melihat ini bersama-sama dalam satu rumah, nanti dalam sesi ini kita akan saling menumpangkan tangan. Amin, saudara yang terkasih. Amin. Jadi saudara yang terkasih, caranya nanti adalah kita akan berdoa. Saya akan pimpin Anda untuk satu doa. Selepas sampai kepada doa itu, kita doa bersama. Jadi sama ada Anda berdiri ataupun duduk. Tetapi kalau Anda mau berganti-ganti untuk mau mendoakan, boleh saja yang didoakan itu akan duduk, bersila saja ataupun dalam kursi. Yang satu itu menumpangkan tangan. Jadi saya akan pimpin Anda untuk mau mencurahkan Roh Kudus itu kepada Anda. Sama ada Anda sudah ada Roh Kudus ataupun tidak, tetapi syaratnya Anda sudah dibaptis. Anda tumpang tangan saja. Siapapun itu, mungkin itu adalah anakmu, istrimu, sepupumu, keluargamu, ayahmu. Kamu saling mendoakan. Sama ada dia pandai berdoa, itu adalah urusan lain. Yang penting dia mau berdoa dan ada hati untuk supaya dengan keinginan untuk mau supaya dia menerima atau merasakan keinginan Roh Kudus itu. Jadi sebelum kita masuk dalam sisi 2 itu, saya akan bagi Anda beberapa tips. Bagaimana agak-agaknya rasa Roh Kudus itu rasanya ketika dia masuk dan merasakan dalam pribadi Anda untuk kali pertama. Biasanya apabila ditumpangkan ataupun ketika Anda berdoa sendirian, sebentar ini lagi, Anda akan merasakan seperti ada satu arus elektrik daripada kepala, daripada tangan ataupun dari kaki. Dia arus elektrik itu walaupun dia seperti arus, seperti satu gegaran, dia akan coba mulai daripada kepala, daripada tangan ataupun dari kaki, dia akan mulai memenuhi diri Anda. Sekiranya Anda dapat rasakan itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan saya rasa ada gegaran seperti ini, dan kalau itu Roh Kudus, minta Tuhan supaya penuhi pribadi saya.
Tetapi juga kadang-kadang ada rasa panas. Panas, tapi panasnya adalah panas yang sungguh selesa sekali. Boleh jadi juga Anda akan rasa sejuk seperti ada air mulai daripada kepala ataupun dari tangan ataupun daripada kaki itu. Keberadaan yang lain adalah tiba-tiba Anda merasakan, tiba-tiba Anda rasa sungguh tenang, damai, ataupun tiba-tiba sepertinya ada satu dengupan jantung. Dan saya percaya kalau Anda betul-betul ikut sesi saya pada hari ini, ada juga yang tiba-tiba nanti mungkin saja lidah Anda ataupun mulut Anda ini akan bergoyang-goyang. Itu tandanya mungkin saja Anda sedang mau diberikan karunia berbahasa roh oleh Tuhan. Jadi sekiranya lidah Anda pandai bergerak-gerak, bergetar-getar, tidak perlu keraskan lidahmu, lembutkan saja, katakan saja kepada Tuhan dalam doamu. Sekiranya Tuhan, kalau yang menggetarkan di lidah saya ini adalah Engkau dan Engkau memberikan saya karunia berbahasa roh, dipersilakan pada saat ini saya menerimanya. Katakan sebegitu saja. Dan lantunkan suara itu. Dan kalau Anda yang akan nanti menumpangkan, Anda dengan sesama Anda itu yang akan ikut sesi ini sudah pandai berbahasa roh, engkau minta lagi untuk karunia-karunia yang lain. Karunia penyembuhan, minta agar konfirmasi tentang karunia yang Anda minta tumpang seperti itu. Jadi saudara terkasih, sementara saya setting tempat ini dan juga memanggil tim pujian saya untuk bersama-sama dengan saya, minta Anda untuk bersiap. Kalau Anda sekarang ini mungkin mau ke tandas, mau pergi kancingka ataupun pergi cuci muka sebentar, mau bersiap, saya beri Anda masa 1 menit untuk bersiap, sementara kami juga bersiap sini sebelum kita masuk dalam sesi doa ini. Jumpa Anda sebentar lagi. Jadi saudara terkasih, saya percaya kita sudah masuk dalam sesi yang ketiga, dalam sesi doa ini. Saya harap Anda sudah kembali daripada mungkin dari tandas ke apakah. Kalau Anda berdoa pada saat ini, Anda buat keputusan siapa yang mau didoakan dahulu. Tetapi sebelum itu saya pimpin kamu doa dulu. Nanti kita nyanyikan lagu ini, satu lagu. Dan kemudian saya akan memberi arahan kepada Anda untuk siapa yang mau didoakan. Dan kemudian kita akan doakan. Dan kemudian kembali lagi kepada yang seorang untuk didoakan. Jadi mari saudara yang terkasih, saya akan mau pimpin Anda untuk satu doa agar kita dapat masuk di dalam sesi ini, yaitu doa untuk persiapan kita. Saya sebut dahulu, nanti kamu akan ikut selepas saya. Selepas itu baru kita akan doa spontan. Saudara terkasih, sebagai persiapan kita, walaupun MC Sadis sudah memimpin kita dalam doa, tapi boleh saja untuk kita tanda salib beberapa kali. Sekali lagi mari kita mohon berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita doa bersama-sama ini. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini aku ingin menjadi milik-Mu. aku ingin menjadi milik-Mu. Aku ingin dibebaskan dari kekuasaan kegelapan, serta perbudakan setan. Aku ingin masuk kerajaan-Mu, dan menjadi bahagian umat-Mu. Aku akan memalingkan diri Aku akan memalingkan diri dari segala dosa
dari segala dosa dan perbuatan salah. dan perbuatan salah. Dan aku akan menjauhi Dan aku akan menjauhi segala sesuatu yang dapat membawa kepada perbuatan-perbuatan ini. Aku mohon supaya Engkau mengampuni segala dosa yang telah kulakukan. Aku mempersembahkan hidupku kepadamu. Dan aku berjanji akan mentaati Dikau sebagai Tuhan dan juru selamatku. Aku mohon kepadamu untuk mempermandikan aku di dalam Roh Kudus, serta memberikan kepadaku karunia Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita pada saat ini, kalau boleh engkau tutup matamu pada saat ini secara perlahan. Ya Allah Roh Kudus, kami sudah masuk dalam sesi doa pada saat ini. Siapapun yang sedang bersama dengan kami, khusus yang sedang online pada saat ini, persiapkan dia Tuhan. Sebentar tadi kami telah berdoa untuk dibebaskan daripada kuasa kegelapan dan mau menerima Roh Kudus. Sekiranya masih ada kekurang yakinan, tidak percaya, takut, bimbang, rasa tidak layak pada saat ini dalam pribadinya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh yang tidak menyembah Tuhan, roh yang bukan daripada Tuhan, yang mengacau pikiran, perasaan dan keinginan, yang mau berdoa bersama dengan saya pada saat ini, saya perintahkan engkau keluar daripada pribadi mereka dan jangan kembali lagi. Dan biarlah pada saat ini Roh Kudus turun dan menguasai pribadinya pada saat ini. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ya Roh Kudus, berhembuslah sekarang. Kalau boleh engkau buka tanganmu, sama ada engkau berdiri ataupun duduk pada saat ini, engkau buka tanganmu sebagai tanda engkau menyerahkan kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini. Mengalirkan rohmu, membawa kuasamu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Ya Roh Kudus, berhembuslah. Ya Roh Kudus, Saat ini berhembus ketika engkau menyanyikan lagu ini ataupun sedang berdoa duduk pada saat ini, rasakan panggil nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. di tempat ini. Katakan, datanglah, berhembuslah di tempat ini pada saat ini. Katakan, saya siap untuk Roh Kudus mengalir dalam hatiku. Urapilah aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, hadir di sini. Mintalah Anda diurapi pada saat ini. Angkat tangan untuk Tuhan. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah. Oh, haleluya Tuhan. Urapilah, mengalirlah,
mengalirlah sekarang. Urapilah, minta agar Engkau diurapi saat ini. Urapilah. Oh haleluya Tuhan. Angkat hatimu saat ini. Serukan nama Yesus saat ini. Dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Oh haleluya, penuhi kami. Penuhi semua yang bersama-sama saya secara online pada saat ini. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi berhembuslah, mengalirlah sekarang Tuhan. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Darabana makasih kirialah balalala shiki kirialah balalala. Angkat suaramu pada saat ini untuk memuji Tuhan. Serukan haleluya. Sekiranya engkau tidak pandai berbahasa roh, serukan haleluya saja. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Katakan seperti itu. Kepada mereka yang pandai berbahasa roh, terus berbahasa roh sambil membuka hatimu. Indarabana makasih kirialah balalala. Pada saat ini tumpang tangan kepada sekiranya ada kawanmu di sana, ambil masa, tidak peduli siapa dia pada saat ini, katakan sambil saling berdoakan, tumpang tangan kepada dia dahulu, nanti kemudian kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi dan Anda akan berbalik untuk menumpangkan tangan. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sementara engkau sedang menumpangkan tangan, engkau terus berdoa sementara kami menyanyikan lagu ini pada saat. Urapilah, urapilah, dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah, urapilah Tuhan yang sedang ditumpangkan tangan. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Indarabana makasih kirialah balalala. Pada saat kepada mereka yang sedang berdoa pada saat ini Tuhan, sama ada di pun tumpangkan tangan atau sendirian pada saat ini, apapun permasalahannya yang menyebabkan dia sukar untuk menerima Roh Kudus pada saat ini Tuhan, pada saat ini Tuhan saya perintahkan roh yang mengikatnya keluar pergi. Jangan engkau tidak mempunyai kuasa sedikit pun pada dia, karena anak ini telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pada saat ini dia menerima urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Sekiranya engkau lidahmu bergoyang-goyang pada saat ini, biarkan saja lidahmu untuk mengatakan bahasa roh itu pada saat ini. Hindarabana makasih kirialah balalala. Tuhan, pada saat ini kalau ada stres, ada sakit rohani, jiwani pada saat ini yang ditumpangkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sedang mengurapinya, Roh Kudus menyembuhkannya pada saat ini juga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh haleluya. Saat ini sekiranya engkau sendiri, engkau terus ikut saya berdoa, engkau terus ikut dengan lantunan pujian dan penyembahan kami pada saat ini. Tetapi kepada mereka yang sedang berdoa pada saat ini, tukar pada saat ini,
yang didoakan pada saat ini mendoakan, dan yang bertukar tempat pada saat ini. Tetapi sekiranya ketika Anda sedang menumpangkan tangan tadi, saya dapat merasakan ada beberapa orang ketika Anda menumpangkan tangan, orang yang Anda tumpangkan itu sedang resting pada saat ini. Haleluya. Biarkan saja dia resting, tidak payah membangunkannya. Tetapi oleh karena Anda sendirian pada saat ini, atau ada orang lain saling menumpang lagi, tetapi Anda sendirian karena kawan Anda sudah resting, mari berdoa sekali lagi. Engkau katakan, engkau pegang dadamu, dan mari kita nyanyikan sekali lagu ini, dan kita minta Roh Kudus sekali lagi. Urapilah, urapilah. Minta dengan sungguh-sungguh Roh Kudus itu. Urapilah dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami. Urapilah kami Tuhan. Urapilah, berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Berhembuslah, mengalirlah sekarang. Sekali lagi Tuhan, kami mau datang kepadamu, kepada mereka yang pada tadi setelah bertukar dan yang didoakan sekarang ini mendoakan Tuhan. Dan mereka untuk yang didoakan ini sama seperti doa kami tadi. Roh Kudus itu menjamah yang ditumpangkan tangan dan juga yang menumpangkan tangan pada saat ini. Dan pada saat ini Roh Kudus, karunia Roh Kudus dicurahkan kepada mereka pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya mau berdoa, mungkin pada saat ini ada seorang remaja lelaki pada saat ini. Engkau mempunyai masalah di bahagian kepalamu. Pada saat ini mungkin di kepala sebelah kanan atau kirimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh pada saat ini. Saya juga dapat merasakan ada beberapa orang mempunyai masalah di bahagian telinga, mata, leher, dan mungkin juga pada saat ini mempunyai masalah di bahagian tonsel sekalipun, di bahagian kepala, bahagian jantung, bahagian di perut, gastrik pada saat ini, bahagian perut, bahagian kaki, dimanapun pada saat ini engkau pegang tempat itu pada saat ini. Kalau tempat itu banyak yang sakit, pegang di bahagian dekat dan mari kita berdoa pada saat ini. Hindarabana maka siki kiri alabana maka sanda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dengan iman yang ada pada saya dan ada pada mereka yang sedang memegang di bahagian yang sakit itu pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh bahagian itu pada saat ini. Pikiran yang stres, jiwa yang tidak tenang pada saat ini menjadi tenang pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siki kiri alabana maka siki kiri alabana. Oh haleluya Tuhan. Mungkin banyak lagi yang tak tersebutkan dalam pribadi mereka yang ada mereka sedang doakan. Tetapi biarlah pada saat ini Engkau menentukan pada saatnya. Saya mau berdoa untuk mungkin seorang ada mempunyai sakit bahagian kaki sebelah kiri. Pada saat ini Engkau pegang, Kau goyang-goyangkan kaki sebelah kirimu itu. Dan pada saat ini mungkin juga bahagian kaki sudah membengkak. Tapi pada saat ini goyang-goyangkan, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kaki saya pada saat ini sembuh pada saat ini. Saya dapat merasakan ada beberapa orang pada saat ini di luar sedang bersama dengan saya ini. Dia sedang berdoa untuk anaknya yang jauh.
ada masalah, ada sakit pada saat ini, khusus kepada Anda yang sedang mendoakan orang yang jauh itu, anakmu, suamimu, istrimu, orang terdekat dalam kehidupanmu. Pada saat ini katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh, damai menyertai anak saya itu. Dan sekiranya ada kerinduan yang besar dalam hatimu, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh yang rindu ini disembuhkan pada saat ini. Haleluya Tuhan. Biarlah saat ini menjadi permulaan untuk kami terus mau berkembang lagi, berrelasi lagi denganmu Tuhan. Tuhan, untuk mereka yang bersama-sama dan tidak mungkin nanti akan mau mengulangi lagi video ini untuk doa. Doa ini tetap akan memberkati mereka. Walaupun nanti itu mereka ulang sebagai tayangan untuk kedua kali atau ketiga kali Tuhan. Mereka akan boleh gunakan firman ini, juga sesi doa ini untuk banyak kali dan tetap memberi karunia. Karena Allah yang kami muliakan itu tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang kekal, dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, untuk segala sesi ini, kami mau kembalikan pujian dan sembah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih kepada Brother Jika atas perkongsian sebentar tadi dan juga sesi pencurahan Roh Kudus sebentar tadi. Dan semoga kita semua dapat terus bersemangat, dan ini menjadikan kita lebih semangat lagi walaupun dalam masa PKPB ini. Ini menjadikan kita satu semangat yang baru untuk terus melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan menjamah setiap pribadi yang bersama-sama dalam program pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang masih setia bersama dengan kami, KPKK, Paroki SFX, dan semoga kita akan bertemu lagi dalam program yang akan datang. Selamat malam dan jumpa lagi.